Siapa di sini yang hobinya makan? Sama dong kayak aku. Paling senang itu kalau wisata kuliner, mencicipi berbagai olahan masakan khas Nusantara. Apalagi kalau bahan utamanya menggunakan daging bebek. Eits, jangan salah. Meskipun tidak setenar ayam yang hampir selalu ada di menu warung-warung makan hingga restoran mewah, namun di beberapa daerah bebek menjadi menu wajib loh yang harus tersedia saat ada hajatan atau ritual adat tertentu. Seperti bebek timbungan di Bali, sie itek khas Aceh, garo rica khas Manado, dan bebek paleko khas Pinrang, Sulawesi Selatan. Duh, jadi lapar kan? Nah, sebelum bebek-bebek ini bisa diolah menjadi kuliner lezat, mereka harus melalui perjalanan panjang menuju dapur manusia. Mau tahu prosesnya apa saja? Yuk kita simak bersama video proses kali ini. Check it out! Nah, kamu pasti sudah tahu dong, kalau peternakan skala industri yang memproduksi secara besar-besaran, biasanya akan menggunakan mesin penetas telur atau inkubator. Ini dilakukan untuk membuat telur-telur menetas secara bersamaan. Di dalam inkubator, telur-telur akan diletakkan pada wadah dengan posisi tegak, yakni bagian runcing telur diletakkan di bagian bawah, dan bagian tumpul yang mengandung rongga udara dibiarkan menghadap ke atas. Pada suhu sekitar 38-39 derajat Celcius, telur biasanya akan menetas setelah melewati kurun waktu 25-28 hari. Sementara penetasan secara alami kadang membutuhkan waktu 28-35 hari. Nah, ada fakta unik juga nih mengenai penetasan telur bebek. Mayoritas bebek kadang tidak akan mengerami telur-telurnya sendiri. Dan para peternak dulu mengakali masalah ini dengan bantuan pengeraman oleh induk-induk ayam. Meski belum banyak literatur ilmiah yang menjelaskan mengenai kejadian ini, namun beberapa pendapat mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi saat telur-telur yang dihasilkan bebek adalah telur infertil, alias telur yang tidak dibuahi oleh pejantan. Sama seperti ayam betina, bebek betina juga tetap bisa menghasilkan telur meski tanpa melalui proses perkawinan. Asal kondisi mereka sehat, Pop Gengs. Ajaib ya? Nah, setelah bersantai di dalam inkubator selama 28 hari, telur akan menetas. Welcome to the world, baby dog. Saat baru menetas, bebek-bebek lucu ini akan dicek dulu kesehatannya. Kalau sudah dipastikan aman dan tidak ada masalah terkait kesehatan, maka mereka siap menuju kandang tertutup dan luas untuk menyantap makanan pertamanya setelah tiba di bumi. Kadang dilengkapi dengan lampu pemanas untuk memastikan suhu anak bebek tetap hangat. Dan beberapa alat makan yang digunakan untuk menampung pakan biasanya berupa sorghum, tepung ikan, serta air. Duh, lihat mereka kuning-kuning gini jadi ingat sama baby Hui deh. Gemes. Ketika beranjak remaja, bebek-bebek mulai nih dibawa keluar, berkenalan dengan lingkungan terbuka. Tanah, matahari, dan kolam air. Karena bebek suka berenang, makanya peternakan bebek di Vietnam sengaja menyediakan kolam sendiri untuk diakses oleh para bebek. Sementara di Jepang dan beberapa negara Asia lainnya, mereka lebih suka membawa bebek ke sawah
Untuk berenang, sekalian mencari makan sendiri. Biasanya berupa serangga. Praktik ini cukup efektif dan berpengaruh pada kualitas dan produktivitas telur dan daging yang dihasilkan bebek. Aku juga lebih suka sih lihatnya. Bebeknya jadi bisa bergerak bebas. Namun di Eropa dan Amerika, praktik semacam ini dianggap masih cukup aneh. Nah selanjutnya, saat bebek berdaging sudah berusia sekitar 5 bulan, maka saatnya mereka akan dibawa ke tempat penyembelihan. Usia panen disertai dengan pemberian makan maksimal akan menghasilkan bebek berbobot 3-4 kg. Di lokasi penyembelihan yang hampir semua proses kerjanya dilakukan oleh mesin, bebek akan digantung dengan posisi kepala menghadap ke bawah. Lalu secara otomatis akan dibawa menuju mesin yang akan membersihkan bulu-bulu bebek. Dan bebek-bebek telanjang ini akan lanjut ke mesin yang bertugas memisahkan kepala dari badan, serta mengeluarkan isi perut. Oh iya, mesin ini bisa beroperasi membersihkan bebek hingga 6.000 ekor per jam. Wow, tenaga manusia kalah jauh ini mah. Ribuan ekor bebek tanpa kepala selanjutnya akan melanjutkan perjalanannya menuju mesin di skinner yang bertugas melepas kulit bebek dari dada hingga belakang. Proses pengulitan ini biasanya dilakukan untuk bebek yang akan diolah lebih lanjut dan memenuhi permintaan pasar yang menginginkan daging tanpa kulit. Meski kelihatannya mesin ini menjangkau seluruh bagian tubuh bebek saat pengulitan, namun sebenarnya pada bagian sayap tidak tersentuh sama sekali. Jadi amanlah buat yang suka kulit bagian sayap. Nah, pada proses pemotongan lah, sayap baru akan tersentuh oleh mesin. Mesin pemotong otomatis bertugas memisahkan bagian-bagian tubuh bebek yang sebelumnya bersatu, dimulai dari leher, sayap, dada, dan paha kiri serta kanan. Semuanya dilakukan secara cepat dan akurat. Jadi potongan yang dihasilkan pasti memiliki ukuran yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke tahap akhir, yaitu pengemasan. Potongan-potongan tubuh bebek tadi mulai dikemas. Ada yang masih menggunakan cara manual, dan ada yang telah mengandalkan kerja mesin. Pada proses pengemasan ini, potongan bebek akan dikemas berdasarkan jenisnya: sayap, dada, paha, dan kulit. Meski ada juga yang mengemasnya hampir secara utuh, atau hanya membuang area kepala dan leher saja. Dan hasil kemasan-kemasan inilah yang akan kamu jumpai di pusat-pusat perbelanjaan, juga menjadi santapan yang disajikan di restoran-restoran.